Selamat datang di channelnya Cerita Kita. Kali ini Mimin mau bawa ini alur cerita dari film yang lagi hot-hotnya, yaitu All of Us Are Dead. Kalau kalian suka baca webtoon, pasti tahu nih cerita ini diangkat dari webtoon yang berjudul School Tag. Ceritanya itu tentang suatu sekolah di mana berawalnya adanya virus zombie. Siswa yang selamat harus berjuang keluar dari sana. Pemain-pemain intinya ada Yoon Chan Young yang meranin jadi Lee Chong San, Park Ji Ho yang jadi Nam Onjo, Choi Hyun yang jadi Choi Namra, sama terakhir ada Park Solomon yang jadi Lee Soo Hyuk. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 1, di mana diperlihatkan seorang siswa yang sedang dibully oleh teman-temannya. Kasihan sekali siswa tersebut. Siswa ini bernama Jinsu. Dia dipukulin dan ditendang habis-habisan. Sampai akhirnya Jinsu menjadi marah kepada teman-temannya dan menyerang balik. Tapi Jinsu sangat malang. Dia jatuh dari gedung. Kemudian ada yang membawanya ke rumah sakit dan ternyata Jinsu masih hidup. Ayahnya datang dan Jinsu menagih janji kepada ayahnya kenapa menjadi seperti ini. Tetapi Jinsu akhirnya marah kepada ayahnya. Mata Jinsu memerah, kemudian Jinsu ingin menggigit ayahnya. Akhirnya ayahnya mengambil buku dan dipukulin si Jinsu itu. Kemudian ayahnya membawa Jinsu di dalam koper. Kita pindah ke scene berikutnya, di mana diperlihatkan kegiatan siswa dan guru di sekolah. Ada satu siswi bernama Hyunjo. Dia ketiduran di lab IPA dan dia menemukan satu ekor hamster. Dia gemas ingin memegangnya dan tiba-tiba hamster tersebut menggigitnya. Hamsternya juga menjadi aneh. Dia menjadi sangat kuat dan bisa membuat kacanya menjadi retak. Ada yang datang nih, ternyata ayahnya si Jinsu. Jadi ayahnya si Jinsu itu guru sains di sekolah tersebut. Karena tahu Hyunjo digigit, dia langsung menariknya ke ruangannya. Malamnya, Onjo, Gyungsu, dan Isak makan di restorannya Chongsun. Jinsu, katanya ada yang bilang tuh Pak Lee bau banget mayat busuk gitu. Selain itu, tentang Jinsu yang hilang juga udah kesebar di sekolah itu. By the way, ini Chongsan sama Onjo udah sahabatan ya dari kecil karena mereka tetanggaan. Kayaknya sih nih ya, si Chongsan demen sama Onjo. Tapi si Onjonya malah lagi suka sama cowok lain. Nah, kalau si ganteng ini namanya Soo Hyuk. Dia ngelihat anak-anak yang suka ngebully mau ngerjain anak lain. Diikutin deh tuh sama dia. Ternyata dia tuh dulunya juga bagian dari pembuli itu. Cuma udah tobat duluan aja. Dan ternyata si ganteng ini yang diincar sama Onjo. Bisa aja sih, Neng. Di sisi lain, Pak Lee lagi bikin rekaman nih. Dia bilang dia udah nyuntikin benzodiazepin ke Hyunjo buat memperlambat infeksi virusnya. Tapi ternyata nggak bertahan lama. Hyunjo berhasil ngelapasin iketannya. Dia masuk ke kelas. Semua kaget ngeliat kondisi dia. Sebelum dibawa ke UKS, dia sempat bilang kalau Pak Lee yang ngurung dia di lab. Soo Hyuk, Onjo, sama Isak ikut bantu bawa dia ke UKS. Dicek tuh suhu tubuhnya. Rendah banget dong. Mana itu matanya juga udah memerah kayak Jinsu waktu itu. Hyunjo akhirnya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Kebetulan ayahnya Onjo yang datang. Dia kerja di damkar ternyata. Tangan Onjo juga kayaknya luka tuh ya. Tapi udah langsung diobatin sama ayahnya tadi sekalian. Duh, sempet-sempetan si Onjo nembak Soo Hyuk dulu tuh. Tapi nggak sempet kejawab. Keburu Chongsan datang. Ganggu aja ya. Bu Sunhwa langsung ngelaporin Pak Lee ke polisi. Pak Lee panik. Dia bilang, Hyunjo tuh harusnya dikarantina. Jangan dibawa ke rumah sakit. Bahaya. Waduh, ini ternyata bu dokternya kena gigit dong tadi pas nyuntikin biusnya. Bener aja. Berubah tuh. 보고 내절해? Terus dia nyerang ke salah satu anak pembuli ini. Mulai dari sini nih, zombie di sekolah Hyosan terus bertambah. Soo Hyuk nyelamatin Namra. Namra nggak denger karena dia selalu pakai headset. Sampai akhirnya semua zombie sampai ke kantin, di mana Onjo, Chongsan, sama Isak ada di sana.
Lanjut ke episode 2. Guru lagi pada rapat nih. Si kepala sekolah ngomel-ngomel karena dia ngelapor tentang wabah zombie ke polisi. Padahal kan semua murid udah disuruh ngumpulin HP-nya. Ya, namanya kita murid ya. Pasti kan pada punya cara dong biar tetap megang HP. Sekarang udah banyak banget yang berubah jadi zombie. Chongsan sama Onjo kabur lewat jendela kantin. Tiba-tiba ada truk yang bawa besi nabrak tembok gedung. Supirnya udah berubah jadi zombie juga ternyata. Mereka masuk ke lantai 2 lewat truk itu. Chongsan udah hampir kegigit. Untung si Yeonjun nyemprotin apar ke zombie-zombinya. Mereka berhasil sampai ke salah satu ruang kelas. Di dalam situ ada Gyeongsu sama Isak. Sama beberapa anak lainnya juga. Mana ada si Nayeon, anak orka yang bawelnya minta ampun itu. Ngagetin nih si Desu. Putih-putih gitu coba. Dia kena apar yang tadi disemprotin sama Onjo. Lagi ngelihat keluar, tiba-tiba itu Sohyuk sama Namra. Dia naik lewat tangga ternyata. Di sisi lain, Pak Lee lagi diinterogasi sama polisi. Di sini akhirnya kita tahu kalau dia tuh bikin itu buat si Jinsu. Jinsu kan sering dibully dan dia nggak pernah berani ngelawan. Pak Lee jadi terinspirasi dari tikus. Tikus kan kadang gitu ya. Kalau kepepet dia jadi berani ngelawan musuhnya. Nah, dia mengekstrak hormon testosteron yang ada di tikus itu buat dijadiin serum. Dia suntikin deh tuh ke Jinsu, biar Jinsu tuh berani ngelawan. Tapi ternyata gagal. Jinsu malah berubah jadi monster. Dia juga ngegigit ibunya. Sementara itu, si Hyunju yang lagi di rumah sakit juga udah mulai nyerang orang-orang yang ada di sana. Nah, ini klub panahan baru pada pulang lomba. Kaget banget dong, lihat sekolahnya udah hancur-hancuran begitu. Di kelas, mereka nemuin HP yang gak dikumpulin. Punyanya Yeonju, tapi dikunci. Itu kan HP-nya Ipong ya. Bukanya kalau nggak pakai password ya Face ID. Tapi Yeonju-nya udah jadi zombie tuh. Dan kebetulan ada di depan pintu. Udah dicoba tapi tetap nggak bisa. Si Yeonju baru ngasih tahu kalau mau nelpon 911 itu nggak perlu buka kunci. Oke, ditelepon nih. Awalnya mereka tuh nggak percaya. Sampai akhirnya masuk banyak laporan baru tuh ditindak. Onjo nelpon ke pemadam kebakaran. Tapi kali ini dia bilangnya ada kebakaran di sekolah mereka. Ya daripada bilang ada zombie kan, gak bakal dipercaya lagi. Gak lama, dateng nih salah satu guru mereka, Pak Kang. Dia langsung nyuruh mereka semua buat ngeganjel pintunya rapet-rapet. Si Onjo ngeliat kalau tangannya Pak Kang ada luka gigitan. Isak langsung berani diri buat ngusir Pak Kang dari situ. Bener tuh, berubah jadi zombie. Terus ngegigit salah satu dari mereka. 어떡해. 죽고 싶지 않아. Akhirnya mau nggak mau ya mereka yang keluar dari ruang kelas itu. Wih, ini mereka ngalangin zombie-zombinya pakai jendela loh. Yang paling keren sih ini nih, si Desu pakai pintu nggak tuh coba? Mereka berhasil masuk ke ruang lab, tapi baru pada nyadar kalau si Suhyuk nggak ada. Alah, itu si bocah bandel yang suka ngebully masih selamat tuh di kantin. Ini di toilet juga ternyata ada 3 orang nih yang ngumpet. Santuy banget tuh si Mijin malah ngerokok coba. Ternyata temennya si Junsong ini, si Halim, kegigit. Mijin langsung buru-buru nyuruh Junsong keluar, terus ngurung si Halim di dalam. Nah kan berubah kan? Udah ditusuk nggak mati dong itu. Tiba-tiba ada yang manah dari luar. Dia Hari, salah satu anggota klub panahan. Padahal sebelumnya dia habis diomelin loh, gara-gara nggak lolos pas kualifikasi regional tadi. Nggak lama, kedengeran suara Bu Sunhwa yang ngomong dari ruang siaran. Isak sambil nyoba buat nenangin Onjo. Dia sedih, Suhyoknya nggak kelihatan. Pas lagi pegangan tangan, kok tangannya si Isak dingin banget. Taunya Isak tuh kena gigit tadi kakinya. Nambah sedih aja si Onjo, sahabatnya berubah jadi zombie.
Pas dia mau nyerang Onjo, didorong sama Chongsan. Tapi si Onjo masih nggak ikhlas. Dia masih megangin tangannya Isak. Dipukul-pukul deh tuh tangannya si Isak. Sampai akhirnya kelepas. Mas ganteng masih selamat tuh ternyata. Ada di ruang seni dia bareng zombie-zombie. Chongsan punya ide. Bikin tali pakai selang pemadam kebakaran. Buat mereka turun lewat jendela. Setelah susah payah ngambilnya, akhirnya berhasil nih. Kyungsu disuruh turun duluan. Dia mau belakangan karena harus ngebujuk si Onjo dulu kan. Satu persatu mereka sampai di ruang siaran. Agak ngerasa tenang gak sih kalau ada guru gitu? Chongsan juga berhasil ngebujuk Onjo. Di sisi lain, si Suhyuk juga berhasil keluar lewat jendela. Pas banget si Chongsan keluar, zombie-zombinya nerobos masuk, terus jadi pada jatuh tuh ke bawah. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 1 dan 2. Gimana? Seru nggak?